Selesaikan masalah tanpa melukai hati. Menerima kritikan dari orang lain atau memberi masukan kepada orang lain tanpa tersakiti hati kita atau tanpa menyakiti hati dia bukanlah hal yang mudah. Tidak peduli seberapa banyak Anda mencoba untuk merangkai kata-kata indah yang akan Anda ucapkan, yang namanya kritikan itu tetap aja kritikan dan akan selalu memicu timbulnya pertahanan diri. Banyak di antara kita yang kepercayaan dirinya mendadak turun drastis karena apa yang dikatakan orang lain atau apa yang ditulis orang lain terhadap diri kita. Menegur orang lain tanpa harus melemahkan kepercayaan dirinya bukanlah hal yang mudah. Khususnya saat Anda harus melakukan teguran itu kepada bawahan Anda yang masih muda dan minim pengalaman. Jadi, apakah ada jalan keluarnya? Adakah cara lain dalam memberikan kritik yang membangun tanpa perlu dirinya menyadari bahwa Anda itu sebenarnya sedang mengkritiknya dan hasilnya itu jelek, tepat tujuan, yakni Anda mampu mengubahnya menjadi lebih baik seperti yang Anda inginkan. Ya, jalan itu ada, cara itu ada. Pertama, mari kita perjelas dalam mindset Anda bahwa fokus kita adalah untuk menyelesaikan masalah, bukan memperbaiki kesalahannya. Kita ingin kata-kata kita bisa membangun orang, bukan untuk menghancurkan mereka. Saat memberi masukan kepada seseorang, gunakan dua tahap ini. Pertama, tunjukkanlah hal-hal yang bersifat positif dari dirinya dengan berbicara tentang membahas apa yang sudah dia kerjakan dengan baik. Berikan contoh-contoh spesifiknya. Langkah kedua, tunjukkan padanya kemungkinan negatif yang akan terjadi pada pekerjaan tertentu jika tidak ia ubah. Pekerjaan itu butuh peningkatan dengan kalimat akan lebih baik kalau... Contoh, bro, kerjamu bagus, kamu disiplin, kamu on time terus, saat kerja juga kamu fokus kerja, suruh bikin laporan, kamu nyusun laporan rapi dan rutin, kerja juga sesuai deadline, nggak ada yang telat, keren bro, bagus. Namun akan lebih baik kalau kamu juga mikirin nih, gimana caranya kamu berpartisipasi mengurangi komplain dari konsumen. Misalnya, bisa dilakukan dengan mengurangi pegang HP saat kamu kerja. Terus kamu kan, saya tahu kamu tidurnya malam-malam terus nih, nah coba dikurangi tidur malamnya. Menurutmu gimana? Ada ide nggak? Hal yang benar-benar mudah kan? Pendekatan ini titik beratnya adalah pada peningkatan, bukan kritikan. Anda membuat batasan sederhana dari setiap ucapan Anda, di mana mereka bisa memusatkan konsentrasi pada jawaban-jawaban Anda. Tapi perlu dipahami juga bahwa nggak semua orang punya pengetahuan yang cukup, punya kemauan atau kesadaran diri untuk menjawab pertanyaan itu. Makanya Anda perlu memberi mereka clue atau masukan yang mudah atau dapat langsung mereka pahami dan terapkan. Anda tidak perlu mengorek informasi atau kesalahan pribadi tim Anda secara mendalam. Kenapa? Karena Anda berkorban waktu cukup banyak jika melakukan penyelidikan itu untuk mengetahui. Ngorek-ngorek itu buang-buang waktu. Kemudian setelah tahu pun, kalau alasannya ngena di hatimu, kamu malah bisa melindungi perasaannya dengan kalimat diplomatis. Itu malah percuma. Masalah utamanya tetap terjadi, nggak selesai-selesai, ya percuma. Jadi baiknya langsung pada pokok tujuannya. 2 langkah di atas itu sudah sangat cukup untuk menyelesaikan masalah sesegera mungkin setelah masalah itu muncul. Ada 5 pertanyaan tambahan yang bisa Anda tanyakan. 1, apa yang sudah kamu pelajari dari pengalaman berharga ini? 2, tindakan apa yang jika ada akan kamu lakukan secara berbeda agar hasilnya lebih baik dari sekarang? 3, bagaimana hal ini bisa terjadi? 4, kenapa hal ini bisa terjadi atau pemicunya? 5, apa yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Tugas pemimpin 22. Gunakan pendekatan ini untuk menyelesaikan masalah. Anda akan mampu memotivasi mereka. Anda telah menapaki jalan yang benar untuk menyelesaikan masalah, bukan memperbaiki kesalahan. Hindari terlalu lama membahas penyebabnya. Pastikan ada banyak waktu untuk menemukan solusinya. Lakukan ini secara 4 mata atau grup kecil yang berkepentingan aja.